Halo, selamat malam teman-teman semua. Halo Cah. Kali ini saya ditemenin dengan Mbak Sarah. Halo. Ya, Sarah Syajaratun. Ini termasuk teman baru saya, belum ada, ini masih hitungan bulan kali ya. Cuman kalau tak lihat di IG-nya itu, kalian pasti seneng kalau misalkan lihat-lihat ada yang unyu-unyu di sana, nggak cuman manusia aja. Ternyata beliau itu termasuk aktivis konservasi. Wah, luar biasa kan? Udah muda, cantik, terus ya so talented. Kemudian ya ternyata jadi aktivis juga. Nggak nyangka punya teman-teman yang baru yang punya arah ke sana. Itu sih yang aku tahu. Nah, kalau lebih detailnya, monggo silakan Mbak Sarah. Halo semuanya. Kenalin, nama aku Sarah. Panggilnya Sarah aja. Ini BTW pertama kali perdana ya. Jadi kalau agak grogi-grogi, keringetan-keringetan gitu, mohon maaf. Nggak kelihatan juga kan ya. Itu aja sih perkenalan dari aku. Selebihnya mungkin Masnya mau nanya apa? Oke, aku kalau di IG sih ini ya, Mbak Sarah. Gimana? Kadang dia suka nyanyi gitu ya, dan kadang dia suka upload sama meong, sama monyet, sama ada ya satwa-satwa yang lain lah yang ada salah satu concern di sana kan, karena tadi aktivis, kemudian ada satu gambar juga tentang lumba-lumba gitu ya. Dan sepertinya ini memang suka eksplorasi ke hal-hal yang bersifatnya apa ya istilahnya, ya eksplorasi di dunia nyata gitu. Dan enggak cuman Dunia satwa. Dunia satwa ada anjing gitu ya. Dan kemarin aku kaget itu pas lihat di IG kan, jeruat gitu, anjing. Kaget aku. Yang uploadan terakhirnya Sarah, lah buset gitu ya. Oke, berawal dari tadi karena kita pengen coba top bareng gitu, dan ini acara saya Ruduk Mata Talks, berbicara tentang hal-hal yang mungkin enggak kayak biasanya saya bicarakan. Ada beberapa pertanyaan nih buat Mbak Sarah. Mungkin sebenarnya kalau tadi dibilang aktivis konservasi, sebenarnya concern-nya itu tuh apa sih kok bisa menyebabkan Mbak Sarah terketuk duk gitu hatinya buat jadi aktivis? Monggo. Oh, awalnya tuh dari suka. Jadi waktu kecil tuh dari kakek sama orang tua tuh ingin melihara binatang kan, kayak anjing sama kucing. Ini suara aku nggak kekecilan kan ya? Mantap. Iya, awalnya tuh dari suka. Terus dulu sempat punya cita-cita pas masih sekolah SD lah. SD kan biasanya tuh beda-beda ya cita-citanya. Terus ke SMP, SMA, SMP tuh mulai kayaknya pengen jadi dokter hewan. Tapi nyasarnya malah di SMK teknik. Jadi nggak bisa untuk masuk ke kedokteran hewan. Terus pas sekolah tuh sempet punya anjing juga pas SMK tuh aku melihara anjing. Nah dari situ tuh mulai kerasa banget hewan tuh kayak gimana sih, punya sisi perasaan yang lebih sensitif daripada manusia dan lebih baperan juga. Jadi bukan cuma orang yang baper, apalagi perempuan, hewan juga baperan. Nah terus pas kuliah mulai jadi volunteer gitu di beberapa organisasi. Dan paling nyantol banget tuh pas yang tahun 2014, 2016 itu aku mulai benar-benar difokusin ke volunteer di sana. Dan akhirnya pas di 2017 kemarin mulai diperdalam dan
coba kerja di salah satu NGO yang ada di Indonesia. Terus pas terjun di NGO itu tuh makin kerasa founder dari NGO yang waktu itu aku masukin tuh foundernya tuh orang luar. Kadang pas kita masuk tuh jadi malu. Kok saya warga Indonesianya sendiri nggak ngejaga lingkungan sampah di Indonesia? Kenapa itu? Makanya mulai nyari-nyari tahu. Terus pas udah mulai dalam, ya dari situlah timbul rasa sayang dan cinta ingin menjaga. Bukan cuma suka doang. Oke, mantap banget. Aku jadi keinget founder orang luar. Dulu kan kalau nggak salah ada yang fokus di orang utan ya. Siapa itu artis juga, lupa aku namanya. Ya pokoknya artis tahun 90-an lah. Aku masih ingat dia ikut konservasi gitu kan ya. Dari kecil gitu, kemudian akhirnya ya dilepas gitu kan untuk menjaga pelestarian satwa itu sendiri. Jadi memang kalau dilihat memang nggak cuman ini ya, ini memang udah dari dulu gitu, karena banyak setauku ya, ini aku orang awam kalau misalkan terkait hal ini juga, dari dulu memang ada beberapa satwa yang memang mungkin hampir punah gitu ya, kalau misalkan nggak dilindungi kan pastinya itu kan ya bisa ya wassalam, maksudnya nggak ada penerusnya lagi, dia nggak regenerasi. Apalagi kayak model-model badak kayak gitu kan, dia untuk regenerasinya kan lama. Gajah juga setahu juga lama. Ya, aku mulai fokus jadi staff di sana dan jadi sosialisasi dan edukasi seputar animal welfare, dan khususnya tuh di topeng monyet, kasus topeng monyet. Oke, itu nanti dulu. itu kita nanti. Ntar dulu, kita satu-satu nih Mbak Sarah. Jadi nanti nggak kelepas nih dari awal kan. Tadi kan kenapa fokus kan udah dijawab. Kemudian di mana tadi barusan dijawab juga. Kemudian ada perkumpulannya jelas ada. Kemudian untuk jangkauannya kan pastinya internasional ya. Jadi nggak hanya nasional aja gitu ya. Iya. Ini nggak, kalau misalkan mungkin kan nggak, kalau Mbak Sarah mungkin ini dulu ya, terus jadi aktivis kemudian pergi ke negara mana gitu? Belum sih, masih di Indonesia. Tapi itu memungkinkan juga kalau misalkan ada kepentingan gitu. Ada sih sebenarnya waktu pas 2018 kemarin yang pas aku mau balik lagi ke kantor yang sekarang, itu tuh pas udah tanda tangan kontrak, sehari sesudahnya banget, nggak nyampe sehari, kayaknya nggak nyampe 24 jam, ada tawaran telepon untuk salah satu di NGO luar juga. Terus di situ ya udah gimana. Jadi untuk apa sih kasus satwa yang kayak gininya, aku jadi ini di sampingan. Jadi setelah kerja di kantor yang sekarang, waktu-waktu luang atau weekend gitu, aku pakai buat concern di sini. Oke. Tadi kan kalau memulai 2016 sudah mulai ya? 2014. Itu kapan itu? 2014 itu masih sekolah? Pas kuliah. Aku kuliah. Oh, kuliah itu, udah masuk ke situ ya? Karena terus aku juga ngambil skripsinya seputar tentang hewan juga. Jadi kan karena masuk jurusannya apa kalau boleh tahu? Jurusan sistem informasi tuh. Oke. Jurusan sistem informasi. Terus karena gimana ya, jiwa ini masih greget pengen jadi dokter hewan, nggak kesampean gitu. Ayo udah deh cari skripsi yang berhubungan sama hewan, dan akhirnya tercapai. Tercapai. Waktu itu skripsi sempat sama Dinas Peternakan Jabar, tapi aku bareng sama BP3HK-nya. BP3HK di Rumah Sakit Hewan Cikole. Jadi aku bikin sistem gitu seputar lalu lintas, checkpoint lalu lintas hewan, dan itu tuh sistem pertama yang ada di Indonesia. Jadi bikin yang aneh, yang kira-kira ribut gitu. Oke, ini agak ngelitik nih di pikiran saya yang mungkin tak tanya.
beda nggak sih Mbak antara konservasi hewan dengan kita kan konsumsi daging juga nih, ya. Oh, iya. Tuh. Aku jelasin ya. Ya, silakan, Jadi, silakan. aku jelasin dari awal dulu ya. Oke. Di sini tuh ada yang namanya animal right. Animal right itu, Mas, aku balik nanya dulu deh sebelumnya. Oke. Mas, tahu nggak perbedaan vegetarian sama vegan? Vegetarian itu dia cuman makan tumbuh-tumbuhan aja, maksudnya sayuran. Tapi kalau vegan itu apa ya? Saya delete bentar. Ada kok bedanya ada. Jadi udahlah, gua pas aja dah daripada gua lama mikir. Pokoknya pola hidup ya, pola makan hidup sama orangnya yang satu cuma makan sayuran aja. Monggo silakan. Nah, kalau vegetarian itu emang dikhususkan untuk pola hidup, tapi kalau vegan itu lebih ke prinsip hidup. Oh iya, jadi gitu. Itu bedanya. Dan vegetarian itu ada anak cucunya. Saya juga masuknya vegetarian. Vegetarian lakto-ovo. Gitu. Apa aneh itu? Jadi masih makan aku tahu arahnya. Susu, keju, telur. Iya, aku tahu arahnya nih. Iya. Gitu. Nah, tadi tuh masih nanyain apa? Hewan ya. Nah, hewan itu ada 3 jenis. Hewan ternak, hewan peliharaan, dan hewan liar. Itu hewan liar rata-rata kalau orang yang belum paham tuh hewan liar tuh nganggapnya kucing yang di jalanan, anjing yang di jalanan itu liar. Bukan itu maksudnya. Tapi dari sifat sikapnya. Sorry nih kalau misalnya ada salah-salah. Bukan dokter hewan juga, bukan basic dari IPA. Jadi yang aku tahu tuh hewan tuh ada 3 jenis, yaitu hewan ternak, peliharaan, dan satwa liar. Makanya kan satwa liar tuh nggak boleh tuh dipelihara jadi hewan peliharaan. Karena apa? Karena ya bakalan keluar jiwa liarnya. Nggak kayak yang masnya gigit gitu ya. Oke. Apa gerawut gitu termasuk liar nggak ya? Apa ya? Nyakar. Sikap ya. Sikap liarnya dari hewan. Oke. Klasifikasinya ternak, peliharaan, sama. Nah, di konservasi yang Mbak Sarah itu sukai ya, ini kan berarti ada arah yang memang suka gitu. Itu ke mana nih? Ke peliharaan dan liar? Kalau aku ke satwa liar. Oke. Wildlife masuknya. Maksudnya ke wildlife. Nah, tadi kan kita makan daging, baliknya ke ternak. Nah, kalau ternak gimana? Ke ternak gimana maksudnya? Iya, maksudnya nggak masuk konservasi kan berarti? Memang dikembangbiakan itu untuk... maksudnya. Iya, untuk kebutuhan manusia itu sendiri. Oke. Jadi memang beda ya. Dan kalau tadi balik lagi ke vegetarian, tadi Mbak Sarah bilang vegetarian apa? Lakto-ovo. Lakto-ovo apaan lagi Bu? Itu jenisnya. Jadi aku ya itu tadi yang disebutin sebelumnya, masih makan hasil hewan tapi nggak makan hewannya, nggak makan daging. Jadi aku makan telur, susu, keju, tapi nggak makan dagingnya. Direct ya berarti ya. Kalau burger? Aku nggak doyan untungnya. Bakso. Sama. B aja. Oke. B aja. Oke. Kebayang. Susah. Ini nggak bisa tak jamu ini. Makan banyak gitu. Aku dagingers ini. Aduh. Kalau misalkan sama Alin itu dibilangnya, Mas ingat tengkuk gitu. Tapi orang di rumah juga masih makan daging, dan maksudnya kan itu untuk kebutuhan masing-masing dan sesuai dengan prinsip hidup masing-masing, ya balik lagi ke individunya. Itu aja sih, nggak memaksakan. Ada prinsipnya nggak? Baik. Oke, betul.
Ya tadi di vegan ya, berarti kan prinsip hidup gitu. Kalau Mbak Sarah berarti nggak ke vegan, berarti maksudnya istilah bukan vegan. Okay. Bukan, aku bukan vegan. Siap. Ikan enggak ya? Ikan juga sama? Enggak doyan. Aku tuh pilih-pilih makannya, jadi untung aja. Bagi cowoknya Mbak Sarah, Anda beruntung. Kasih nasi terus. Iya, sebenarnya sih aku pas tahun-tahun kemarin tuh baru nyoba-nyoba lagi makan daging, dan itu pun nggak sering. Oke. Cuma sekali 2 kali, udahnya tuh udah enggak deh, nggak suka aja. Terus kalau misalkan yang kegiatan sehari-hari, bukan sehari-hari, ya kayak kegiatan konservasi saat pandemi kayak gini gimana? Ya masih berjalan untuk yang lain. Kalau gerak. Kalau untuk aku ya, aku ngasih ini sih kucing-kucing yang lewat aja. Gitu. Masih banyak cara ya. Oke. Iya, masih banyak cara selama diem di rumah. Siapa sedih. Kebetulan kalau saya sendiri ya kalau kucing lah sering lah, karena dia kan facing ke kehidupan, hidup berdampingan, dan kalau cerita banyak sekali. Ada sedihnya juga ya, kan aku sendiri nggak suka melihara burung, tapi kalau melihara cupang, gue melihara cupang. Oh sama kok, aku juga dikobok sama kucing tapi. Wah kacau. Lu yang berapa, harganya berapa ini Mbak Sarah? Dulu waktu pas sekolah tuh beli harga 35.000 tuh udah mahal banget. Waktu pas SD ya. Iya. SD terus ditaruh di botolan gitu kan. Terus pas pulang sekolah udah hilang, dikobok kucing. Itu sedih banget, nabung lama-lama. Nah, anak SD kan zaman dulu. Seneng-seneng. Oh enggak, cupang sampai harganya sampai 2-3 juta sekarang. Oh ya ampun, sayang banget ya. Kalau aku mendingan beli makanan kucingnya atau apa, sebar-sebarin. Aduh. Nah, ini kan lama-lama kayak gitu. Kayak podcast sebelah nanti. Aduh. Yang penting gak julid kan ya. Gak julid gue. Ini sebenarnya ya itu yang satunya konservasi, yang satunya abusing. Ya balik lagi itu kayak dua hal yang dua kubu berbeda. Iya, tabrakan. Iya. Pelihara satwa apapun sebenarnya kalau misalnya basicnya liar tuh nggak boleh. Oke, aku melihara sapi. Boleh lah. Boleh lah. Kalian kan lucu, gemes. Oke, tadi udah ngalor ngidul, terus aku juga kalau ngelihat di film ya, di ending itu setelah kredit itu biasanya no animal was harmed gitu. Jadi di film juga sepertinya udah concern juga kayak gitu, nggak boleh pakai udah pada animal. Aware kok kalau sekarang untungnya. Nggak kayak boleh. Dulu. Ya, dulu maksudnya kan, pakai beneran gitu ya. Sekarang ya udah alhamdulillah lah ya, udah ada kemajuan, nggak stuck banget diem di tempat gitu. Dan sekarang juga orang Indonesia udah mulai banyak yang sadar juga kok, jadinya seneng. Sebenarnya kalau untuk kesadaran kayak gini tuh balik lagi ke SDM-nya juga. Mungkin intinya dibangun dari keluarga sih kalau untuk urusan kesadaran awalnya ya, baru dari lingkungan. Karena kalau misalnya dari lingkungannya dibangun tapi dari keluarganya enggak, kurang juga. Ya. Oke. Kadang aku juga kalau ada serangga-serangga yang bentuknya nggak jelas kayak gitu, nggak tahu itu benih binatang apa gitu kan, tak masukin plastik kan, kemudian tak buang di kebun, plastiknya nggak tak ikat, biar dia bisa ini. Sebenarnya kan nggak tahu gitu, mungkin dia salah, misalkan
salah masuk kamar Nyasar. gitu. Salah Alamat. Salah alamat. salah alamat. Oke, ya mudah-mudahan bisa jadi concern ya buat aku juga. Oke, kalau misalkan jika minat gitu tuh bisa buka websitenya siapa atau gimana? Bisa kok browsing aja, cari-cari volunteer kayak gitu. Pertama kan bisa browsing aja sih. Awalnya juga aku browsing kok, nyari tentang volunteer kayak gitu. Terus isi form, rajin-rajin isi form kayak gitu. Terus ya mereka juga nanti jadi email ke kita. Misalnya ada kegiatan ya ikut-ikut. Terus dari mulai kenalan, suka-suka, jadinya saling berbagi. BTW aku juga ini sih tahun kemarin 2019 baru bikin salah satu organisasi di Bandung bareng sama teman-teman yang lain. Kita ada 7 orang ngediriin satu organisasi yang mewadahi lingkup konservasi, seniman, sama penggiat lingkungan. Jadi dijadiin dalam satu wadah. Gimana caranya supaya kita tuh saling berbagi tapi nggak barbar. Komunitas bukan? Atau tetap masuknya NGO berarti ya? Enggak. Kita belum NGO sih. Maksudnya masih komunitas. Komunitas ya, sekumpulan orang. Tapi kita mewadahi lingkup konservasi, seniman, sama aktivis lingkungan, HAM, dan lain-lainnya di situ. Jadi kita pengen bikin satu kegiatan sering rutin, di mana lingkupnya itu bukan cuma demo doang, kerja nyata, tapi nggak barbar. Yang tujuannya tuh buat edukasi ke semuanya, pentingnya ini, pentingnya itu. Siap, mantap. Ngomong-ngomong ini nggak cuma satwa ya, tumbuh-tumbuhan juga jadi konservasi gitu. Ada hal-hal. Karena kan mereka berkaitan. Dari satwa, manusia, lingkungan, mereka harus saling berkaitan. Kan kita hidupnya barengan. Kalau misalnya fokusnya cuma salah satunya doang, kayaknya percuma deh. Jadi berarti manusia perlu di maintenance gitu. Keceplosan nanti sensornya nggak terlalu banyak. Sekian. Oke, berarti ya itu ya. Kalau misalkan dulu kita belajar biologi ada ekosistemnya itu semuanya gitu. Itu karena kita hidup berdampingan. Ada hal-hal yang lain yang mau disampaikan ke teman-teman di luar sana yang mungkin nonton, lumayan loh subscriberku, asik. Waduh, asik banget ya. Nonton. Usahain aja deh, jangan cuma suka, tapi sayang juga sama cinta, biar menjaga. Kamu kode banget ya, Mbak Sarah. Iya, kode nih, kode guys. Dan terima kasih waktunya Mbak Sarah buat talk about konservasi, dan ini benar-benar random. Moga nggak kapok ya di. Iya, tapi saya bukan ahli konservasi ya. Iya, makanya aku bilang diskusi kecil-kecilan kayak gini aja. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang lain mau perlu coba tanya-tanya atau kepoin tentang konservasi, nanti bolehlah ke ini Mbak Sarah yang fokusnya ke sana. Kalau saya tahu sendiri lah kayak gimana tiap harinya. Masa segala bisa. Guys, enggak. Jangan merendah untuk meroket. Thank you. Jangan lupa tetap. Ada channel YouTube nggak? Nggak ada. Kalau mau tanya-tanya langsung aja aku aktif di IG atau ya IG aja lah, DM. Kalau mau sharing boleh. Oke. IG-nya Syarah SYJ. Nanti bisa searching. Dikepo-kepoin biar bisa sayang dan cinta katanya sama untuk menjaga kelestarian hidup gitu. Aduh, random banget nih. Iya nih dasar, ya ampun. Thank you Mbak Sarah, dan jangan lupa tetap like, share, komen, sama subscribe channel saya Haruduk Mada. Terima kasih, bye.